Oke, halo guys, selamat datang di film singkat. Pada video kali ini kita akan membawakan alur cerita dari film Scooby yang berceritakan tentang Scooby bersama teman-temannya yang berusaha untuk menghentikan penjahat yang mau membuka gerbang bawah tanah, dan juga Scooby bersama teman-temannya mendapatkan bantuan dari superhero. Oke, tanpa banyak curhat, kita mulai alurnya. Film ini dimulai dengan diperlihatkan sebuah kota di pinggir pantai. Di sana terlihat ada seekor anak anjing yang sedang mencuri daging dari sebuah toko. Karena ketahuan anjing tersebut dikejar oleh polisi, terjadi aksi kejar-kejaran antara polisi dengan anak anjing, dan hampir saja mereka menabrak seorang anak yang sedang menyeberang. Anak tersebut bernama Shaggy. Shaggy sendiri merupakan salah satu dari banyak anak yang memiliki masalah dengan pergaulan sosial, membuat ia tidak mempunyai seorang teman. Saking kesepiannya, Shaggy sampai membuat temannya sendiri dari pasir pantai. Ia mengobrol seolah-olah pasir tersebut merupakan teman baiknya. Tak disangka, di balik dari boneka pasir ada anak anjing yang tadi sedang bersembunyi dari kejaran polisi. Di sana, ia merasa kasihan dengan Shaggy yang berbicara sendirian di hadapan boneka pasir. Ia pun memutuskan untuk menemui Shaggy dan mengajaknya makan bersama dengan menu roti lapis yang diberikan daging dari hasil curian dari anak anjing tersebut. Tidak lama setelah itu, polisi yang tadi mengejar anak anjing tersebut datang untuk menangkapnya karena anak anjing tersebut merupakan anjing liar. Shaggy pun berbohong kalau anak anjing ini merupakan hewan peliharaannya. Namun, Pak Polisi tidak mudah percaya. Ia pun menanyakan nama dari anak anjing tersebut. Shaggy pun menjawab kalau nama dari anak anjing ini merupakan Scooby-Doo yang ia dapat dari merek kotak sereal. Setelah mengetahui nama dari anak anjing itu, Pak Polisi mempercayainya dan meninggalkan mereka berdua. Di malam harinya di rumah Shaggy memberikan hadiah kepada Scooby berupa kalung tanda pengenal melambangkan dari pertemanan mereka yang semakin erat. Kemudian mereka berdua pergi keluar untuk merayakan malam Halloween. Tidak lama kemudian tiba-tiba saja datang dua orang anak nakal yang mengambil permen milik Shaggy dan dilemparnya jauh hingga masuk ke dalam rumah yang angker, dan anak nakal tersebut pergi meninggalkan mereka. Di saat mereka yang sedang bersedih, ada sekelompok anak baik yang menghampiri mereka dan menolong Shaggy dan Scooby. Mereka pun berkenalan satu sama lain, dimulai dari anak perempuan berkacamata yang bernama Velma, kemudian anak perempuan yang berpakaian Wonder Woman bernama Devi, dan seorang anak laki-laki berbaju zirah bernama Fred. Setelah itu, Fred mengajak mereka untuk mengambil permen milik Shaggy yang tadi dilempar oleh anak nakal. Namun Shaggy memperingatkan kalau permennya masuk ke dalam rumah yang sangat angker. Mereka yang mendengar itu tidak terlalu mempermasalahkan. Mereka pun tetap masuk ke dalam dan berhasil menemukan permen Shaggy. Setelah mengambil permen tersebut, tiba-tiba saja ada suara aneh dari dalam lemari. Mereka yang mendengar itu memutuskan untuk membuka lemari tersebut, yang ternyata isi dari lemari tersebut hanya pakaian tua yang digantung dengan hanger. Dan di balik dari pakaian tersebut ada sesosok hantu yang keluar dan ingin menangkap mereka. Semua pintu dan jendela yang ada di rumah tersebut langsung tertutup sendiri dengan rapat. Hantu tersebut pun mulai mengejar mereka. Fred yang sudah berada di atas tangga melihat tali yang terhubung antara hantu dengan atap rumah. Fred pun memotong tali tersebut menggunakan kampak dari hiasan dinding. Tali pun terputus dan hantu yang terbang terjatuh. Di saat itu, Velma dengan Devi mengikat hantu tersebut, yang ternyata hantu tersebut merupakan seseorang yang memakai topeng Halloween. Terlebih lagi, ia merupakan seorang pencuri dari toko elektronik. Kemudian polisi datang untuk menangkap pencuri tersebut. Karena merasa sangat seru dalam memecahkan suatu misteri, mereka berlima berniat untuk membuat kelompok Misteri Inc. untuk memecahkan misteri lain dari setiap monster maupun hantu. Dan kemudian berpindah waktu, yang dimana mereka berlima sekarang sudah tumbuh dewasa. Yang di saat ini mereka mendapatkan calon investor untuk membiayai mereka dalam penyelidikan selanjutnya. Calon investor tersebut bernama Simon Carroll. Namun calon investor ini ada sedikit syarat. Ia tidak mau berinvestasi apabila di dalam kelompok Misteri Inc. ada Shaggy dan Scooby. Karena Simon Carroll ini menganggap kalau mereka berdua tidak memiliki bakat dalam memecahkan suatu misteri. Shaggy dan Scooby yang mendengar itu merasa tersinggung. Mereka berdua pun pergi dari sana. Untuk melampiaskan kekesalan mereka, mereka berdua pergi ke tempat permainan bowling. Di sana
sana terlihat Scooby yang sedang bermain bowling dan Shaggy sedang makan kentang goreng. Mereka berdua sangat kesal dengan Simon Carroll atas masalah tadi. Kemudian di saat Scooby yang sedang bermain bowling, ia berhasil menjatuhkan pin yang terakhir. Namun tiba-tiba saja pin tersebut berdiri kembali dan mengeluarkan mata merah. Scooby pun bercerita dengan Shaggy. Shaggy pun memberitahu kalau itu mungkin hanya imajinasi Scooby karena masih kesal dengan calon investor tadi. Dan di saat mereka ingin mengambil bola bowling, anehnya bola bowling mereka tidak kembali. Malah lapangan lain yang mengeluarkan bola bowling. Setelah menunggu agak lama, akhirnya bowling mereka keluar. Namun bowling tersebut tiba-tiba saja hidup dan pin yang ada di sana berubah menjadi monster yang menyeramkan. Robot tersebut mulai menyerang mereka. Scooby dan Shaggy langsung kabur keluar dari tempat itu. Namun mereka masih dikejar oleh robot pembunuh dan sialnya lagi, jalan yang mereka tempuh merupakan jalan buntu. Di saat mereka yang sudah terpojok, tiba-tiba saja ada cahaya biru yang berasal dari pesawat terbang dan cahaya tersebut menyedot mereka, membuat mereka bisa lolos dari kejaran robot pembunuh. Kemudian di dalam pesawat tersebut mereka disambut dengan seorang wanita bernama Didi Sky, yaitu pilot dari pesawat ini. Dan tidak lama setelah itu datang seseorang yang memakai kostum elang berwarna biru bernama Brian, sedangkan nama pahlawannya adalah Blue Falcon bersama rekannya yang merupakan anjing robot bernama Dynamite. Jadi mereka bertiga ini merupakan salah satu kelompok pahlawan penyelamat dari dunia Scooby-Doo dan mereka merupakan idola Shaggy dan Scooby. Oh iya, Brian ini merupakan anak dari Blue Falcon terdahulu. Jadi bisa dibilang Brian yang menjadi Blue Falcon yang sekarang masih tergolong pemula. Kemudian di saat mereka yang sedang mengobrol, tiba-tiba saja alarm pesawat berbunyi. Pertanda mereka dikejar dengan pesawat musuh bernama Duster, yang merupakan pemilik dari robot pembunuh yang tadi mengejar Scooby dan Shaggy. Mereka pun segera kabur dari kejaran Duster. Di sini kita diberitahu tujuan dari Duster, yaitu untuk mencari 3 tengkorak dari Cerberus, dan Duster sekarang sudah mendapatkan 1. Tugas dari pahlawan Blue Falcon untuk mencegah Duster mendapatkan 2 tengkorak lagi. Di saat mereka yang sedang kabur dari kejaran Duster, Duster menggunakan rantai pesawatnya yang mengenai pesawat Falcon, dan pesawat mereka ditarik oleh Duster. Untungnya, Dee sebagai pilot mendapatkan ide yang cerdik. Ia menggunakan sinar penghisap untuk mementalkan pesawat mereka dengan pesawat Duster. Cara tersebut berhasil membuat mereka lolos dari kejaran Duster. Setelah berhasil lolos dari kejaran Duster, Brian ingin mengajak Shaggy dan Scooby untuk ikut dalam misi ini, mencari tahu apa yang sebenarnya Duster inginkan dari mereka berdua. Karena tadi di lapangan bowling, mereka dikejar dengan robot pembunuh milik Duster. Kemudian kembali lagi di lapangan bowling. Terlihat di sana ada Fred, Velma, dan Daphne sedang mengobrol dengan kasir lapangan bowling untuk mencari Shaggy dan Scooby. Di sana, mereka mendapatkan informasi kalau Shaggy dan Scooby diculik oleh sinar berwarna biru, dan kasir tersebut memberikan robot pembunuh yang tadi mengejar Shaggy dan Scooby, namun robot tersebut telah rusak. Kemudian di dalam mobil mereka, Velma dengan kepintarannya berhasil mendapatkan informasi dari pemilik robot pembunuh tersebut berdasarkan dari sampel rambut yang menempel di robot tersebut. Informasi ini berupa data pribadi milik Duster dan tentang catatan kejahatan Duster, yaitu mencuri artefak tengkorak Cerberus dan mencuri catatan sisilah sekelompok anjing dari Global Kennel Club. Setelah mengetahui hal itu, mereka langsung pergi mencari Duster untuk menangkapnya. Namun tanpa mereka sadari, robot pembunuh yang mereka bawa ternyata masih hidup. Kemudian di tempat Duster, terlihat Duster yang sedang marah-marah terhadap anak buahnya karena mereka telah gagal menangkap Shaggy dan Scooby. Duster pun memberikan hukuman kepada salah satu anak buahnya dengan mengganti kepalanya menjadi penyedot debu yang kotor. Kembali lagi di pesawat Falcon, terlihat di sini Dynamite dan Dee sedang mencari lokasi dari tengkorak Cerberus. Namun Brian yang menjadi pemimpin tidak ikut membantu mereka. Ia malah fokus bermain sosial media. Sedangkan Shaggy dan Scooby menyediakan es krim cabe untuk Brian yang Shaggy sebut dengan es krim gelombang panas. Tak disangka, ucapan Shaggy mengenai gelombang panas memberikan clue bagi Dee dan Dynamite untuk mencari lokasi dari tengkorak Cerberus yang kedua, yaitu di Gurun Gobi.
Namun Brian menyangkalnya kalau lokasi tersebut salah dan lokasi yang benar berada di Romania yang ia dapat dari DM penggemarnya, kata Brian. Dee dengan baik-baik mencoba menjelaskan kalau ia tidak seharusnya percaya dengan apa yang ada di internet pada umurnya yang sekarang. Namun Brian keras kepala dan tetap menyuruh Bee untuk mengantar mereka ke Romania, bukan Gurun Gobi. Di lain sisi, di mobil Fred, Velma mendapatkan suatu informasi mengenai rencana Duster yang ingin menculik Shaggy dan Scooby. Yang ternyata, Duster hanya mengincar Scooby karena Scooby merupakan keturunan paritas, yaitu anjing milik Alexander the Great. Tanpa mereka sadari, robot penghancur milik Duster mengawasi mereka dari belakang. Kembali lagi di pesawat Falcon yang sudah sampai di Romania yang merupakan tempat wahana permainan yang sudah mati, dan mereka menelusuri wahana permainan tersebut. Dan di sini Brian masih berpikiran kalau tengkorak Cerberus yang mereka cari berada di tempat ini. Tentu saja mereka tidak bakalan bisa menemukannya karena tempat ini bukanlah tempat yang mereka cari. Tidak lama setelah itu, Duster datang dan ia menyampaikan kalau ia sudah mendapatkan satu tengkorak Cerberus lagi di Gurun Gobi yang merupakan tempat yang tadi diberitahu oleh Dee, namun diragukan oleh Brian. Kemudian, Dynamite dan Dee berusaha untuk melawan pasukan robot Duster, sedangkan Scooby dan Shaggy disuruh untuk mencari tempat persembunyian. Namun di pertarungan itu, Brian menghilang. Terpaksa, Dynamite dan Dee yang harus bertarung. Scooby dan Shaggy pun berusaha kabur dari sana. Hingga pada akhirnya, mereka terpojok di suatu ruangan. Dan di sana, Duster menembak Shaggy hingga ia terpental ke atas dan tersangkut di wahana kincir angin. Di sana, ternyata ada Brian yang sedang bersembunyi. Di waktu yang bersamaan, terlihat Scooby yang masih dikejar oleh Duster. Hingga akhirnya, Scooby ditolong oleh Dynamite. Dan Dynamite juga menolong Shaggy berserta Brian. Mereka berempat pun ditarik oleh pesawat Falcon dan berhasil kembali dengan selamat. Di sana, Scooby memberitahu yang lain. Kalau tadi, Duster menganggap Scooby sebagai kuncinya, namun Scooby tidak tahu apa yang dimaksud kunci oleh Duster. Brian yang mendengar hal itu, bukannya mencari tahu apa yang dimaksud oleh Scooby, malah memberikan Scooby baju pahlawan karena Scooby dianggap penting di misi ini, berbeda dengan Shaggy yang tidak terlalu dianggap. Di lain sisi, Duster mendapatkan informasi dari robot pembunuhnya yang berada di mobil Fred, yang berisi kalau robot tersebut sekarang berada di mobil teman Shaggy dan Scooby. Duster yang mendengar itu mendapatkan rencana baru. Ia pun meminta lokasi dari robot tersebut. Di pesawat Falcon, terlihat Scooby yang sedang dipakaikan baju barunya. Namun, Shaggy yang melihat Scooby sedang dipakaikan baju sedikit sakit hati karena kalung pemberian Shaggy dicabut dari Scooby. Dan setelah itu, Shaggy merasa kesepian karena melihat Scooby yang sudah jauh darinya. Kemudian, terlihat Duster yang telah berhasil menculik teman-teman Scooby dan Shaggy, dan mereka bertiga dikurung di pesawat Duster. Tidak lama setelah itu, robot yang tadi dihukum oleh Duster melewati tempat mereka. Davy yang melihat robot tersebut merasa kasihan karena robot itu bersin-bersin terus akibat dari penyedot debu yang kotor. Davy yang baik hati mencoba menolongnya dengan membersihkan penyedot debu yang kotor. Setelah dibersihkan, robot tersebut sudah tidak bersin-bersin kembali dan robot itu mulai menyukai Davy. Sebagai tanda terima kasih, robot itu diam-diam membebaskan mereka dari kurungan. Dan setelah itu, mereka bertiga menyelinap mencari jalan keluar. Namun di saat itu, mereka melihat Duster yang sudah menemukan lokasi dari tengkorak Cerberus yang terakhir, yaitu di Gunung Mesik. Mereka bertiga yang mendengar itu mendapatkan rencana dengan memberikan informasi ini kepada Blue Falcon yang berada di tempat Scooby dan Shaggy. Robot penyedot debu membantu mereka kembali dengan memberitahu tempat komunikasi di pesawat ini. Mereka bertiga pun masuk ke sana dan segera memberitahu Blue Falcon tentang informasi yang mereka dapat. Setelah selesai memberikan informasi kepada Blue Falcon, mereka menemukan catatan dinding milik Duster yang merupakan rencana Duster. Di sini kita diberitahu mengenai rencana Duster yang ingin mengambil harta karun milik Alexander the Great yang berada di gerbang bawah tanah, namun gerbang tersebut dikunci dan hanya Alexander the Great atau anjingnya paritas yang dapat membuka gerbang itu dan berlaku bagi keturunannya. Jadi sudah jelas kenapa Duster ingin menculik Scooby, karena ia ingin menggunakan Scooby sebagai kunci untuk membuka gerbang bawah tanah, yang dimana Scooby ini merupakan keturunan dari paritas.
Tidak lama setelah itu, mereka ketahuan oleh Duster. Di sana mereka bertanya kepada Duster kenapa ia ingin sekali membuka gerbang bawah tanah. Duster pun mulai bercerita, yang ternyata ia ingin mengembalikan anjing peliharaannya bernama Madly, yang dulu pernah masuk ke dalam gerbang bawah tanah. Namun ia tidak bisa keluar, karena Madly bukan keturunan paritas. Dan sekarang, Duster telah menemukan Scooby untuk membuka gerbang versi yang besar, agar Madly bisa keluar dari sana. Setelah diceritakan, Duster menyuruh anak buahnya untuk mengembalikan mereka ke penjara. Namun tidak dengan Fred, karena Duster ingin menggunakan Fred sebagai rencananya. Di lain sisi, terlihat pesawat Falcon yang sudah sampai di Gunung Mesik, yang merupakan lokasi terakhir dari tengkorak Cerberus yang tadi diberitahu oleh Velma. Mereka pun memasuki lubang yang ada di dekat gunung. Sampai akhirnya mereka telah sampai di sebuah pulau yang berada di bawah tanah. Sesampainya di pulau tersebut, mereka menelusuri pulau dengan berjalan kaki. Namun di sini ada perkelahian antara Shaggy dan Scooby, karena Scooby lebih memilih meninggalkan Shaggy di pesawat untuk mencari tengkorak Cerberus bersama anggota Bull Falcon dibandingkan diam di pesawat bersama Shaggy. Setelah pertikaian itu membuat pertemanan mereka tidak akur. Kemudian, di perjalanan Scooby bersama Bull Falcon, mereka bertemu dengan penduduk asli dari pulau tersebut, yang dimana penduduk tersebut masih tergolong ramah. Brian dan Scooby pun bertanya tentang tengkorak Cerberus, dan ternyata ia tahu lokasinya. Terlebih lagi, penduduk itu mau mengantar mereka ke tengkorak Cerberus. Di lain sisi, terlihat Shaggy yang merasa bersalah karena telah memarahi Scooby dan meninggalkannya. Tidak lama setelah itu, Shaggy mendengar suara klakson mobil, yang ternyata itu merupakan Fred dengan mobilnya. Di sana Fred memberitahu kalau mereka tadi diculik oleh Duster, dan hanya Fred yang bisa kabur dari sana. Sedangkan Velma bersama Davy masih dikurung di tempat Duster. Fred pun memberitahu kalau mereka harus segera melindungi Scooby dari kejaran Duster yang mau menuju ke tempat mereka. Shaggy dengan polosnya percaya dengan perkataan Fred, dan mereka berdua langsung pergi mencari Scooby. Kemudian terlihat Brian dan Scooby yang telah menemukan tengkorak Cerberus yang terakhir. Namun untuk bisa membawa tengkorak itu, mereka harus mengalahkan sang penjaga tengkorak yang merupakan orang yang baru saja mengantar mereka. Mereka pun bertarung, namun tak disangka tubuhnya yang kecil tidak menggambarkan kemampuannya, yang dimana penjaga tersebut sangat hebat dalam pertarungan. Dengan tepat waktu, dia datang menyelamatkan mereka, dan di saat itu juga Shaggy dan Fred menerobos masuk ke dalam arena. Namun tak disangka, Fred yang ada di sana menangkap Scooby, yang ternyata itu merupakan Duster yang menyamar menjadi Fred. Dan setelah itu, Duster kabur dengan membawa Scooby bersama tengkorak Cerberus. Tapi untunglah, Velma, Daphne, dan Fred berhasil diselamatkan. Mereka pun segera kembali ke Jet Falcon untuk mengejar Duster. Namun sialnya, Jet Falcon mereka telah hancur, yang kemungkinan pelakunya adalah Duster. Di sini, Brian menyalahkan Shaggy atas insiden yang menimpa mereka. Fred yang mendengar itu tidak terima, dan ia membela Shaggy karena tidak seharusnya seorang pahlawan menyalahkan orang lain. Setelah itu, terjadi perkelahian antara Brian dan Fred. Shaggy pun memisahkan mereka, dan ia mengakui kalau masalah ini merupakan kesalahannya. Setelah itu, Shaggy memberikan ceramah kepada mereka yang membuat semua orang semangat. Di lain sisi, terlihat Duster yang sudah memulai rencananya. Di sana, Duster menyatukan ketiga tengkorak Cerberus yang membuat gerbang bawah tanah muncul. Efeknya juga membuat bangunan kuno yang ada di sekitar berubah menjadi baru lagi. Tidak lama setelah itu, terlihat rombongan Shaggy datang dengan menggunakan mobil Fred yang diberikan sayap dari pesawat Falcon. Duster yang melihat itu menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan mereka. Di dalam pesawat Duster, robot penyedot debu yang melihat itu tidak terima, dan ia membelokkan serangannya. Namun sayangnya terlambat, tembakan itu tetap mengenai mereka. Untungnya, Dynamite berhasil meredam kecelakaan tersebut. Setelah itu, Duster membuka gerbang bawah tanah dengan tangan Scooby. Gerbang pun terbuka, yang di dalamnya dijaga oleh anjing berkepala 3, yakni Cerberus. Cerberus pun mengamuk. Kemudian Scooby pergi menghampiri teman-temannya. Di sana, Scooby dan Shaggy saling berminta maaf atas keegoisan mereka. Di lain sisi, terlihat Duster yang berada di dalam gerbang bawah tanah. Di sana terlihat banyak sekali emas yang menumpuk, dan Duster juga telah berhasil bertemu dengan teman lamanya, yakni Madly. Mereka berdua pun sangat senang karena akhirnya bisa bertemu.
Kembali lagi di tempat Cerberus, terlihat Scooby bersama teman-temannya sedang dikejar oleh Cerberus. Di sana, Shaggy membuat rencana yang dimana Fred bersama Velma pergi ke gerbang untuk mencari tahu cara menutupnya. Sedangkan Shaggy, Scooby, dan Daphne mengalihkan perhatian Cerberus. Rencana mereka pun dimulai dan ternyata mereka mendapatkan bantuan dari robot pembunuh atas perintah dari robot penyedot debu yang tadi ditolong oleh Daphne. Kemudian terlihat Dynamite-nya sedang memberikan ceramah kepada Brian agar ia berani menjadi pahlawan yang sebenarnya, dan ceramah tersebut berhasil membuat Brian percaya diri. Setelah itu, rombongan Blue Falcon pergi melawan Cerberus. Di gerbang bawah tanah, terlihat Velma bersama yang lain sedang memikirkan cara untuk menutup gerbang tersebut, dan mereka pun mendapatkan kesimpulan yang dimana gerbang itu bisa dikunci apabila menggunakan dua orang, satu mengunci dari luar dan satunya lagi dari dalam. Shaggy bersama yang lain telah berhasil mengembalikan Cerberus ke dalam gerbang dan rombongan Blue Falcon menutup gerbang tersebut. Kemudian Velma menjelaskan cara mengunci gerbang tersebut kepada Shaggy dan Scooby, yang dimana dengan menggunakan dua orang yang memiliki ikatan sahabat yang sangat erat. Shaggy yang mendengar itu memutuskan untuk mengorbankan dirinya dengan mengunci gerbang dari dalam, sedangkan Scooby dari luar. Setelah dikunci, gerbang dan bangunan yang ada di sana menghilang, termasuk Shaggy yang ikut menghilang di dalam gerbang bawah tanah. Mereka berempat pun sangat sedih karena kehilangan satu teman mereka. Namun tiba-tiba saja ada patung Alexander the Great bersama Paritas yang muncul, dan dari dalam patung tersebut muncul Shaggy, yang dimana membuat mereka semua sangat senang. Di sana juga Shaggy memberikan kembali kalung Scooby yang menandakan pertemanan mereka sudah kembali seperti semula, dan juga Duster bersama Mudley berhasil ditangkap. Setelah itu Shaggy dan Scooby mengajak yang lain untuk makan dan film pun berakhir. Oke guys, bagi sudah alur cerita dari film Scooby. Kalau kalian suka bisa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.